Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 4 integral latihan soal 4.1 nomor 3 sampai dengan 5 halaman 139. Soal nomor 3 tentukan, ini pertanyaannya, langsung kita bahas. Yang A, integral X dikalikan 5X kuadrat min 3 tutup kurung pangkat 7 dx. Ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi, yang kedua adalah dengan cara integral parsial. Tetapi lebih mudah jika kita kerjakan dengan cara substitusi. Caranya adalah kita misalkan dulu di sini ada dua bagian, yaitu X, yang kedua adalah 5X kuadrat min 3. Ya, di sini yang kita jadikan U adalah bentuk yang 5X kuadrat min 3. Ya, nanti kalau kita turunkan akan menjadi 10x, nanti x-nya bisa kita coret dengan x yang ini. Jadi kita tuliskan U-nya sama dengan ini 5x kuadrat min 3. Setelah itu kita turunkan, berarti DU sama dengan D buka kurung 5x kuadrat min 3 tutup kurung. Selanjutnya yang bagian ini 5x kuadrat min 3 ini kita turunkan terhadap x menjadi 10x. 5x kuadrat ini kita turunkan menjadi 10x, sedangkan 3 ini kita turunkan menjadi 0, tidak usah kita tulis, sehingga diperoleh DU sama dengan 10x dx. 10x ini posisinya adalah perkalian terhadap dx, jadi perkalian kita pindah ruas ke sisi kiri menjadi pembagian, sehingga bisa kita tulis DU per 10x sama dengan dx. Jadi di sini bisa kita tulis integral x-nya tetap di sini, sedangkan di sini 5x kuadrat min 3 ini kita ganti dengan U berdasarkan permisalannya tadi. Kemudian sedangkan dx-nya kita ganti dengan du per 10x. Ini ya. Nah, selanjutnya x dengan x kita coret, sedangkan di sini per 10-nya di sini kita letakkan di depan, sehingga menjadi integral 1 per 10 U pangkat 7 du. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan sehingga menjadi 1 per 10 dikalikan 1 per. Kita tinggalkan dulu, kita fokus ke U-nya. U pangkat 7 plus 1 ya. Di sini pangkatnya ditambah 1. Nah, maka kita kembali ke pernya, nilai per ini diperoleh dari pangkat ini harus sama. Berarti di sini juga 7 plus 1. Ya. Jadi per ini diperoleh dari pangkat dari U harus sama setelah ditambah 1. Baru kita tambah dengan C. Selanjutnya kita hitung, di sini 7 ditambah 1 itu 8, pangkatnya juga sama. 7 ditambah 1 ini 8. Kemudian kita sederhanakan, 1 per 10 dikalikan 1 per 8 menjadi 1 per 80, sedangkan U-nya kita ganti dengan 5x kuadrat min 3, sehingga menjadi di sini buka kurung 5x kuadrat min 3 tutup kurung pangkat 8 plus C. Ini adalah hasil akhir dari integral pada soal nomor A. Selanjutnya adalah soal B. Integral x dikalikan cos x dx sama dengan, di sini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Kalau kita menggunakan cara substitusi itu tidak bisa ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara integral parsial, dan yang kedua adalah dengan cara tabel ya. Yang pertama kita kerjakan dengan integral parsial. Rumusnya adalah integral U dv sama dengan UV min integral U du. Nah, di sini dimana ada dua komponen X dan cos X. Di sini harus kita misalkan sebagai U dan sebagai dv. Jadi kita cari mana yang akan kita misalkan sebagai U, mana yang kita misalkan sebagai dv. Caranya adalah untuk yang U kita ambil komponen yang kalau diturunkan itu akan semakin habis. Ya, jadi berarti X. Sedangkan untuk yang dv yaitu sisanya. Berarti kalau kita nanti kita integralkan ya, nanti kalau kita integralkan hasilnya meskipun tidak habis itu tidak masalah. Jadi intinya di sini dalam pengerjaan integral parsial adalah harus memilih U yang tepat, yaitu adalah bagian atau komponen yang kalau kita turunkan nanti nilainya akan semakin habis ya. Jadi di sini kita misalkan U-nya sama dengan X ya. U-nya sama dengan X, yang kita cari di sini berdasarkan rumus kita mencari DU-nya.
berarti kita turunkan, berarti du sama dengan x, berarti du sama dengan dx. Ya, kita turunkan. Di sini diturunkan terhadap u, di sini diturunkan terhadap x. Ya. Nah, selanjutnya kita misalkan yang dv. dv itu sama dengan yang ini, sisanya cos x dx. Nah, kalau yang dv di sini kita akan mencari, tujuannya adalah mencari yang v. Ya, berarti kalau kita mengetahui dv, berarti untuk mencari v-nya kita perlu integral, kita integralkan. Sehingga di sini ruas kiri dan ruas kanan kita integralkan menjadi integral dv sama dengan integral cos x dx. Integral dari dv berarti ini v, sedangkan integral dari cos diintegralkan menjadi sin x. Ya, jadi ini komponen-komponen yang akan kita cari itu untuk memenuhi rumus ini sudah terisi. Selanjutnya di sini tinggal kita tulis u-nya tadi x, sedangkan v-nya tadi diperoleh sin x ini. Kemudian dikurangi integral v-nya tadi sin. Ya, sedangkan du-nya tadi sama dengan dx. Setelah itu tinggal kita hitung di sini x sin x. Nah, di sini min, kemudian integral dari sin itu adalah min cos x. Ya, ditambah c. Kita sederhanakan, min ketemu min plus. Berarti hasil akhirnya adalah x sin x ditambah cos x plus c. Seperti itu. Sedangkan cara kedua itu menggunakan aturan Tanzalin atau dikenal juga dengan cara tabel, ya. Caranya adalah kita buat dua tabel seperti ini. Yang pertama adalah kolom pertama bagian turunan, sedangkan kolom kedua adalah bagian integral. Nah, pemilihannya adalah ini ada dua komponen sama x dan cos. Caranya sama seperti tadi. Kita ambil komponen yang untuk turunan, kita ambil komponen yang kalau kita turunkan nanti hasilnya semakin habis. Berarti di sini x. Sedangkan integral itu sisanya, yaitu cos x. Nah, yang di sini yang diambil cuma yang cos x, dx-nya tidak usah, tidak apa-apa. Ya, biar lebih mudah penulisannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita turunkan ini dulu. X diturunkan menjadi 1. 1 diturunkan menjadi 0. Jadi turunan ini berantai, ya. Sampai hasil akhir dari turunan itu 0, baru selesai. Sedangkan yang integral ini mengikuti baris pada turunan. Kita integralkan cos ini sampai pada baris 0 di turunannya. Cos diintegralkan menjadi sin x diintegralkan menjadi min cos x. Nah, ini selesai. Selanjutnya adalah kita kalikan, ya. Baris pertama pada turunan kita kalikan baris kedua pada integral, jadi turun satu tingkat. Sedangkan baris kedua pada turunan kita kalikan pada baris ketiga integral, turun satu tingkat lagi. Selanjutnya adalah tandanya. Tandanya di sini plus min. Jadi berganti. Plus min kalau ada lagi berarti di sini plus, ada lagi min, ada lagi plus, ada lagi min. Begitu seterusnya. Sehingga kalau kita susun integral x cos x dx sama dengan di sini plus, tandanya plus di depan. Karena plus ada di depan, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian baru ini x dikalikan sin x, dikalikan sin x. Kemudian kita tulis yang ini min, tandanya min, ya. Setelah itu 1 dikalikan min cos x berarti menjadi min cos x. Baru plus c. Kita sederhanakan, min ketemu min plus. Jadi hasil akhirnya adalah x sin x plus cos x plus c. Hasilnya pasti sama. Jika tidak sama berarti ada perhitungan yang salah, ya. Jadi ini adalah cara pertama menggunakan integral parsial, cara kedua adalah menggunakan aturan Tanzalin atau cara tabel. Cara tabel ini sangat efektif jika di sini kita dapatkan x-nya pangkatnya lebih dari 1, misalkan x pangkat 2, x pangkat 3 dan seterusnya. Cara ini lebih mudah digunakan. Selanjutnya soal nomor 3, integral x kuadrat dikalikan akar dari 1 min x dx sama dengan
akarnya ini saya jadikan ke dalam bentuk pangkat dulu, sehingga kita tuliskan integral x kuadrat buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat setengah. Akar itu sama dengan pangkat setengah dx. Sehingga kita gunakan cara aturan tabel, yaitu di sini adalah kolom turunan, di sini adalah kolom integral. Yang kita ambil buat turunan adalah komponen, di sini ada komponennya, yaitu x kuadrat dengan buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat setengah. Di sini kalau kita turunkan hasilnya semakin habis atau akan menjadi 0 yang x kuadrat. Jadi di sini kita pilih x kuadrat sebagai turunannya. Sedangkan buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat setengah itu sebagai integralnya. Kita fokus ke turunan dulu. X kuadrat diturunkan menjadi 2x, 2x diturunkan menjadi 2, 2 diturunkan menjadi 0. Sampai sini selesai berarti. Nah, setelah itu baru kita hitung integralnya. Integral dari buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat setengah dx. Kita tulis di sini. Nah, untuk mengintegralkan ini caranya adalah kita menggunakan cara substitusi, ya. Kita misalkan u-nya itu sama dengan 1 min x. Nah, setelah itu kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti du sama dengan d buka kurung 1 min x. Selanjutnya adalah 1 min x kita turunkan terhadap x. Itu kita turunkan, 1 diturunkan jadi 0, min x diturunkan menjadi min 1. Berarti di sini kita dapatkan du sama dengan min 1 dikalikan dx. Min 1 ini posisinya sebagai perkalian terhadap dx, sehingga kalau kita pindah ruas ke ruas kiri, perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga di sini menjadi du per min 1 sama dengan dx. Selanjutnya tinggal kita tuliskan 1 min x kita ganti dengan u, ya. Berarti di sini integral u pangkat setengah, sedangkan dx-nya di sini kita ganti du per min 1 ini. Du per min 1. Selanjutnya adalah di sini pembagian oleh min 1 saya letakkan di depan, sehingga integral min u pangkat setengah du. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan sehingga bisa kita tulis min 1 per, nah kita ke u-nya dulu, u pangkat di sini setengah ditambah 1. Ya, setelah itu baru kita ke per-nya lagi, di sini 1 setengah plus 1. Ini sama dengan pangkat yang u. Ya, jadi per yang di sini diperoleh dari sama dengan pangkat yang u ini, yaitu setengah plus 1. Kita samakan penyebutnya, di sini 1 berarti kita kalikan 2 per 2 menjadi 2 per 2, di sini juga sama. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 2 per 2. Kita hitung setengah ditambah 2 per 2 menjadi 3 per 2. Begitu juga di sini setengah ditambah 2 per 2 menjadi 3 per 2. Di sini ada pembagian oleh pecahan, jadi tinggal kita balik sehingga diperoleh min di sini 2 per 3. Kita balik, 2-nya di atas, 3-nya di bawah. Sedangkan u-nya tinggal kita substitusikan, yaitu tadi 1 min x. 1 min x buka kurung 1 min x tutup kurung pangkatnya adalah 3 per 2. Jadi ini adalah hasil yang akan kita letakkan di baris kedua integral, yaitu min 2 per 3 buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 3 per 2. Selanjutnya adalah kita akan mengisi baris ketiga integral. Ini caranya juga sama, kita integralkan yang kedua ini. Berarti integral min 2 per 3 buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 3 per 2 dx. Sama dengan, caranya sama, kita misalkan u-nya itu sama dengan 1 min x. Ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan sehingga menjadi du sama dengan d buka kurung 1 min x. 1 min x kita turunkan terhadap x. 1 diturunkan terhadap x, hasilnya 0. Min x diturunkan terhadap dx adalah min 1. Berarti min 1 dx. Min 1 posisinya sebagai perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Berarti du per 1 min 1 sama dengan dx. Nah, setelah itu baru kita ganti di sini integral min 2 per 3 1 min x tadi kita ganti dengan u. Berarti u pangkat 3 per 2. Sedangkan dx-nya kita ganti dengan yang ini, du per min 1. Du per min 1. Min ketemu min menjadi plus, sehingga di sini menjadi integral
2/3 U pangkat 3/2 DU. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan, sehingga kita tulis 2/3 dikalikan 1 per, kita fokus ke U-nya dulu, U pangkat 3/2 plus 1. Ya, U pangkat 3/2 plus 1, pangkatnya ditambah 1. Setelah itu kita kembali ke per, kita isi dengan pangkat dari U ini. Berarti 3/2 plus 1 harus sama. Ya, karena cara integral seperti itu. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 2, berarti 1 dikalikan 2/2 hasilnya adalah 2/2. Yang pangkat juga sama, kita kalikan 2/2 hasilnya adalah 2/2. Kita hitung 3/2 ditambah 2/2 hasilnya adalah 5/2. Di sini juga pangkatnya 3/2 ditambah 2/2 hasilnya adalah 5/2. Di sini ada pembagian oleh pecahan, berarti kita bisa balik. Sehingga di sini 2/3, di sini 1 dibagi 5/2, kita balik menjadi 2/5. Ya, dikalikan U pangkat 5/2. Selanjutnya kita sederhanakan, 2/3 dikalikan 2/5 hasilnya adalah 4/15. Sedangkan U-nya kita ganti dengan 1 min X. Permisalan tadi, berarti buka kurung 1 min X tuh kurung pangkat 5/2. Ini adalah hasil yang akan kita isi pada baris ketiga integral. Ya, di 4/15 buka kurung 1 min X tuh kurung pangkat 5/2. Selanjutnya kita akan menghitung baris keempat integral. Ya, yaitu dengan cara mengintegralkan 4/15 buka kurung 1 min X tuh kurung 5/2. Ya, dx ini. Kita integralkan yang baris ketiga. Caranya sama, kita permisalkan. Permisalannya juga sama seperti tadi, yaitu yang ini 1 min X, berarti U sama dengan 1 min X. Kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan menjadi DU sama dengan D buka kurung 1 min X. 1 min X kita turunkan terhadap X menjadi 1 diturunkan menjadi 0, min X kita turunkan menjadi min 1, berarti dx. Min 1 bentuk perkalian, kita pindah ruas ke kiri menjadi pembagian, sehingga DU per min 1 sama dengan dx. Ya. Selanjutnya kita tinggal susun 4/5, di sini integral 4/5 buka kurung 1 min X kita ganti dengan U, sehingga di sini menjadi U pangkat 5/2, sedangkan dx kita ganti dengan DU min 1, nanti DU per min 1 di sini. Min 1 kita letakkan minnya di depan, ya, sehingga di sini menjadi integral dari min 4/15 U pangkat 5/2 DU. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan sehingga menjadi min 4/15 dikalikan 1 per. Kita tinggalkan dulu, kita fokus ke U-nya, U pangkat 5/2 ditambah 1. Ya, di sini. Selanjutnya kita kembali ke pernya, ini kita isi sama dengan pangkat U nilainya, berarti 5/2 plus 1. Ya, selanjutnya sama dengan sebelum-sebelumnya, satunya kita samakan penyebutnya, jadi dikalikan 2/2 menjadi 2/2, 1 dikalikan 2/2, yang pangkat ini juga sama, hasilnya adalah 2/2. Selanjutnya adalah 5/2 ditambah 2/2 menjadi 7/2, pangkatnya juga sama, 5/2 tambah 2/2 menjadi 7/2. Selanjutnya adalah di sini kita mendapatkan pembagian oleh pecahan, jadi bisa kita balik menjadi 2/7. Ya. Selanjutnya adalah tinggal kita kalikan, min 4/15 dikalikan 2/7 hasilnya adalah min 8/105. Kemudian U-nya kita ganti dengan 1 min X, berarti dikalikan buka kurung 1 min X tutup kurung, pangkatnya adalah 7/2. Ini kita isi pada baris kelima integral. Jadi di sini bagian pada tabel ini sudah lengkap. Selanjutnya proses terakhir, yang pertama adalah perkalian. Seperti yang tadi saya jelaskan, baris pertama turunan dikalikan ke baris kedua, jadi turun 1 tingkat. Baris kedua pada turunan dikalikan baris ketiga pada integral, baris ketiga turunan dikalikan baris keempat pada integral. Jadi di sini turun 1 tingkat. Sedangkan tandanya di sini berganti, plus min plus. Kalau ada lagi berarti min, ada lagi plus, dan seterusnya. Jadi diawali dengan plus, selalu diawali dengan plus, ya. Jadi plus min plus. Kalau sudah
Seperti ini, tinggal kita hitung, berarti integral x kuadrat dikalikan akar dari 1 min x dx sama dengan, di sini tandanya pertama plus, karena ada di depan tidak usah ditulis, tidak apa-apa, berarti plus. Di sini x kuadrat dikalikan buka kurung min 2/3 buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 3/2 tutup kurung. Kemudian yang kedua ini tandanya min, kita tulis dulu min 2x dikalikan buka kurung 4/15 dikalikan buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 5/2 tutup kurung. Kemudian yang ketiga itu ditambah, kita tulis dulu plus. Di sini 2 dikalikan buka kurung min 8/105 buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 7/2 tutup kurung baru ditambah c. Kita sederhanakan. Di sini kita kalikan sehingga menjadi 2/3 x kuadrat dikalikan buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 3/2. Yang ini juga sama, min 2x kita kalikan dengan 4/15 sehingga menjadi min 8/15x. Kemudian kita tulis yang ini buka kurung 1 min x tutup kurung 5/2. Selanjutnya juga sama, plus 2 kita kalikan dengan min 8/105. Sehingga di sini plus ketemu min berarti min. Berarti 2 dikali 8 16 ya. Berarti 16/105 dikalikan buka kurung 1 min x tutup kurung pangkat 7/2 plus c. Ini adalah hasil akhir dari integral yang ini. Kemudian yang D. Yang D, integral 6x kuadrat sin pangkat 3x dx. Nah, ini kita gunakan cara tabel ya. Caranya sama, kita buat dua kolom turunan dan integral. Kita di sini ada dua komponen, 6x kuadrat dan yang kedua adalah sin pangkat 3x. Kita pilih turunan yang kalau kita turunkan hasilnya akan habis, semakin habis. Jadi di sini yang turunan kita pilih yang 6x kuadrat. Ya. Kita tulis semua di sini biar nanti perkaliannya di akhir-akhir tidak perlu kita kalikan lagi, khawatirnya kalau tidak teliti nanti salah. Nah, kalau kalian mau 6-nya ditaruh di depan juga bisa, tapi nanti di tahap akhir penyusunannya nanti 6 ini harus dikalikan ke setiap elemen. Nanti akan ada banyak buka kurung. Kalau kita tidak teliti perkalian dengan 6, nanti akan ada yang terlewat. Jadi lebih baik kita pakai 6-nya ini kita bawa ke turunannya langsung, tidak kita jadikan konstanta yang ada di depan integral ya. Nanti kalau kita letakkan di depan integral, nanti pada bagian akhir kita harus mengalihkan ke semua hasil akhir tadi yang sudah kita kerjakan di tabel ini. Jadi lebih baik kalau menurut saya 6 ini kita bawa ke dalam turunannya. Jadi di sini turunannya saya ambil 6x kuadrat. Sedangkan integral sisanya yaitu sin pangkat 3x. Kita fokus ke turunan, berarti 6x kuadrat kita turunkan menjadi 12x, 12x kita turunkan menjadi 12, 12 kita turunkan menjadi 0. Tahap selesai. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Selanjutnya adalah kita fokus ke integral, yaitu integral sin 3x dx. Nah, di sini kita pecah menjadi sin x dikalikan sin kuadrat x. Kenapa? Agar sin pangkat 3x ini bisa kita integralkan, karena integral dari sin pangkat 3x dx secara langsung ini tidak bisa ya. Jadi kita pecah dulu, kita modifikasi dulu, kita tulis sebagai sin pangkat 3x, kita tulis sebagai sin x dikalikan sin pangkat 2x. Selanjutnya sin pangkat 2x ini kita ubah berdasarkan identitas trigonometri, kita jadikan ke bentuk 1 min cos kuadrat x. Nah, di sini kalau ada trigonometri, integral trigonometri bentuknya perkalian, maka adalah kalau bentuknya sin atau cos itu harus dirubah ke sin cos. Ada sinnya, ada cosnya. Tujuannya apa? Nanti saling menghilangkan, bisa kita coret. Nah, di sini sin dengan sin
Berarti harus ada yang kita ubah menjadi cos. Yang kita ubah menjadi cos adalah bentuk yang sin kuadrat X. Di sini berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat X ini nilainya sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ya, jadi sekali lagi kalau ada bentuk sin atau cos itu kita ganti salah satunya menjadi, yang kalau sin kita ubah menjadi cos salah satunya, sedangkan kalau bentuknya cos salah satunya kita ubah menjadi sin, sehingga di sini nantinya bisa kita coret. Sehingga di sini kita mendapatkan hasil akhir integral dari sin X dikalikan buka kurung 1 min cos kuadrat X tutup kurung dx. Baru setelah itu kita misalkan. Yang kita misalkan adalah kita gunakan cara substitusi. Yang kita misalkan adalah bentuk yang lebih rumit ya. Berarti di sini yang kita misalkan yang 1 min cos kuadrat X. Langsung kita misalkan cos saja. Jadi di sini cukup kita misalkan ke yang cos. Nanti biar kita bisa coret dengan sin. Ya. Lebih mudah kalau kita misalkan langsung kita ke yang cos saja. Jadi tidak perlu kita misalkan 1 min cos kuadrat X. Kita misalkan ke yang cos saja. Sehingga kita turunkan. Di sini ruas kiri ruas kanan kita turunkan, berarti menjadi DU sama dengan D buka kurung cos X. Cos X kita turunkan terhadap X menjadi min sin X. Ya, sekali lagi cos X diturunkan itu menjadi min sin X. Min sin X posisinya ada sebagai perkalian terhadap DX. Sehingga perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini menjadi DU per min sin X sama dengan dx. Setelah itu baru kita tulis, di sini kita tulis integral sin pangkat 3x dx sama dengan integral sin x buka kurung 1 min cos kuadrat x tutup kurung dx. Ini baru kita ganti cosnya, kita ganti dengan u. Ya, sehingga di sini menjadi integral sin x dikalikan buka kurung 1 min u kuadrat tutup kurung. Sedangkan dx-nya kita ganti sebagai du per min sin x. Sin x dengan sin x bisa kita coret, sehingga di sini hasilnya minnya saya letakkan di depan, sehingga di sini menjadi integral min buka kurung 1 min u kuadrat tutup kurung du. Selanjutnya minnya saya kalikan ke dalam, sehingga menjadi min dikalikan 1 menjadi min 1, min dikalikan min u kuadrat menjadi plus. Jadi di sini yang plus yang u kuadrat saya letakkan di depan. Ya. Sedangkan min satunya saya letakkan di belakang. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan sehingga kita dapat 1 per, di sini kita ke u-nya dulu. U-nya u pangkat 2 ditambah 1. Ya. Baru kita ke per lagi, kita isi dengan sama yang pangkat u ini. Berarti 2 plus 1. Berarti di sini pernya 2 plus 1. Sedangkan integral dari min 1 itu min u. Integral dari min 1 kita integralkan menjadi u. Kita hitung, nanti 2 tambah 1 berarti 3, pangkatnya juga sama, yaitu 2 plus 1 itu 3. Baru u-nya kita ganti dengan cos x. Sehingga di sini diperoleh hasil akhir 1/3 cos pangkat 3x dikurangi cos x. Ini untuk mengisi baris kedua. Jadi di sini diperoleh 1/3 cos pangkat 3x min cos x yang ini. Selanjutnya adalah kita akan mengisi baris, tadi kita isi baris kedua, sekarang kita hitung di baris ketiganya. Baris ketiganya kita mengintegralkan baris kedua. Diperoleh dengan cara mengintegralkan baris kedua. Berarti integral dari 1/3 cos pangkat 3x dikurangi cos x. Selanjutnya sama dengan cosnya ini kita keluarkan, kita faktorkan, sehingga di sini sama dengan integral dari cos x dikalikan buka kurung, ini di sini dikeluarkan cosnya menjadi cos pangkat 2, berarti 1/3 cos kuadrat x, sedangkan di sini min cos x kita keluarkan cosnya menjadi min 1. Nah, di sini ada cos, berarti salah satunya harus dirubah ke bentuk sin. Berarti berdasarkan identitas trigonometri yang kita ubah ke bentuk sin yang cos kuadrat. Cos kuadrat ini berdasarkan identitas trigonometri sama dengan 1 min sin kuadrat x. Ya. Selanjutnya kita sederhanakan yang ini, 1/3 dikalikan 1 menjadi 1/3. 1/3 dikalikan min sin kuadrat x menjadi min 1/3 sin kuadrat x, baru di sini dikurangi 1. 1/3 dikurangi 1 berarti hasilnya adalah min 2/3. Ya.
Berarti min 1, di sini 3 kan penyebutnya, berarti sama dengan min 3/3. Berarti 1/3 dikurangi 3/3 hasilnya adalah min 2/3. Berarti ini kita sederhanakan menjadi min 2/3 min 1/3 sin kuadrat X. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita misalkan U-nya adalah kita misalkan yang sin ya. Nah, karena di sini kita misalkan yang lebih rumit yaitu sin kuadrat. Nah, berarti kita pilih permisalannya yang sin saja, kuadratnya tidak usah di bawah. Berarti di sini kita misalkan U sama dengan sin X, kita turunkan ruas kiri dan kanan, berarti menjadi DU sama dengan D buka kurung sin X. Sin X diturunkan terhadap X menjadi cos X dx, sehingga di sini du sama dengan cos X dikalikan dx. Cos X posisi perkalian, pindah ruas menjadi pembagian, sehingga di sini menjadi du per cos X sama dengan dx. Nah, baru kita susun di sini integral buka kurung 1/3 cos pangkat 3x min cos X tutup kurung dx sama dengan, kita tulis dulu yang ini, integral cos X buka kurung min 2/3 min 1/3 sin kuadrat X buka kurung dx. Baru kita ganti di sini sin X-nya kita ganti dengan U. Berarti di sini menjadi U kuadrat X. Maaf, di sini sin kuadrat X kita ganti menjadi U. Jadi menjadi U kuadrat. Sedangkan dx-nya di sini kita ganti dengan ini. Berarti kita ganti dengan du per dx. Du per cos X. Ya. Jadi dx-nya kita ganti dengan du per cos X. Cos dengan cos bisa kita coret, sehingga yang tersisa adalah integral dari buka kurung min 2/3 min 1/3 U pangkat 2 tutup kurung du. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan. Min 2/3 kita integralkan menjadi min 2/3 U. Sedangkan yang ini min 1/3 ini kita integralkan menjadi dikalikan di sini 1 per. Kita tinggalkan dulu, kita fokus ke U-nya. U pangkat 2 ditambah 1 pangkatnya. Kita kembali lagi ke pernya, kita isi dengan sama dengan pangkat yang U ini, berarti 2 plus 1. Ya, karena per ini diperoleh dari pangkat dari U, harus sama. Selanjutnya kita hitung 2 ditambah 1, 3, pangkatnya juga sama, 2 ditambah 1, 3. Kita hitung di sini min 1/3 dikalikan 1/3 berarti menjadi min 1/9 U pangkat 3. U-nya kita ganti dengan sin X. Sehingga di sini kita peroleh min 2/3 sin X min 9 sin pangkat 3X. Ini adalah hasil yang akan kita isi ke baris ketiga. Ya, jadi seperti itu. Ini. Oh, ini saya balik ya. Yang posisi sin pangkat 3-nya saya letakkan di depan. Nah, biar penulisannya dimulai dari pangkat tertinggi. Jadi di sini min 1/9 sin pangkat 3x dikurangi 2/3 sin x. Ya, jadi ini hasilnya. Hasil akhirnya kita isi pada baris ketiga integral. Selanjutnya adalah kita akan mencari baris keempat integral. Baris keempat integral ini diperoleh dengan cara mengintegralkan baris ketiga, yaitu kita integralkan 1/9 sin pangkat 3x min 2/3 sin x dx. Caranya sama, di sini sin kita faktorkan dulu, kita keluarkan, sehingga di sini kita mendapatkan integral sin x dikalikan buka kurung min 1/3 sin kuadrat x. Yang pangkat 3 ini menjadi sin kuadrat. Min 2/3 dan sinnya ini saya keluarkan. Jadi di sini cukup ditulis 2/3 tutup kurung dx. Nah, di sini ada sin, berarti kita harus merubah ke bentuk cos. Ya, biar bisa diintegralkan kita ubah ke dalam bentuk cos. Yang kita ubah ke dalam bentuk cos yang sin kuadrat x. Berdasarkan berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat x ini bisa kita tulis ke dalam bentuk 1 min cos kuadrat x. Setelah itu kita sederhanakan, min 1/9 kalikan 1 menjadi min 1/9, min 1/9 dikalikan min cos kuadrat x menjadi min ketemu min menjadi plus, berarti 1/9 cos kuadrat x. Kita sederhanakan, min 1/9 dikurangi 2/3. Hasilnya adalah di sini sama-sama dikalikan 3 ya. 2/3 dikalikan 3/3 berarti menjadi 6/9.
Berarti min 1/9 dikurangi 6/9 hasilnya adalah min 7/9. Jadi integral akhirnya adalah integral dari sin x dikalikan buah kurung min 7/9 plus 1/9 cos kuadrat x dx. Kalau sudah seperti ini tinggal kita misalkan u-nya adalah cos x, ya. U-nya yang kita pilih adalah permisalnya adalah yang berpangkat 2. Nah, tapi pangkatnya tidak usah kita tulis, kita cukup mengambil permisalan di cosnya saja, sehingga di sini u sama dengan cos x, ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan, berarti menjadi du sama dengan d buka kurung cos x. Cos x diturunkan terhadap x menjadi min sin x dx, ya. Sehingga di sini min sin x dikalikan dx posisi perkalian, kita pindah ruas ke kiri menjadi pembagian, sehingga di sini diperoleh du per min sin x sama dengan dx. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita substitusikan. Kita tulis dulu integral min 1/9 sin pangkat 3x dikurangi 2/3 sin x kurung dx. Kita tulis yang ini dulu. Integral sin buka kurung min integral sin x buka kurung min 7/9 plus 1/9 cos kuadrat x kurung dx. Di sini cosnya kita ganti dengan u. Berarti di sini menjadi u kuadrat. Sedangkan dx-nya kita ganti dengan du per min sin x. Du per min sin x. Sin dengan sin bisa kita coret. Sedangkan minnya silakan di depan. Selanjutnya adalah kita kalikan minnya ke dalam sehingga min ketemu min plus min ketemu min. Sehingga di sini diperoleh hasil integral dari 7/9 min 1/9 u kuadrat kurung du. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan, sehingga kita integralkan menjadi 7/9, kita integralkan menjadi 7/9 u. Min 1/9 dikalikan, yang ini kita integralkan jadi 1 per. Kita tinggalkan dulu, kita fokus ke u kuadrat. Berarti u kuadrat ini ditambah dengan 1 pangkatnya. Kita kembali lagi ke per, kita tuliskan sama dengan pangkat dari u, yaitu 2 plus 1. Per ini diisi sama dengan pangkat yang u tadi. Kita sederhanakan, 2 tambah 1 3, 2 tambah 1 3, ya, untuk yang pangkat. Setelah itu min 1/9 dikalikan 1/3 hasilnya adalah min 1/27. Selanjutnya tinggal kita ganti, u-nya kita ganti dengan cos, sehingga di sini diperoleh 7/9 cos x min 1/27 cos pangkat 3x. Nah, yang pangkat 3 saya letakkan di depan, sehingga di sini menjadi min 1/27 cos pangkat 3x ditambah 7/9 cos x. Ini untuk mengisi baris keempat. Jadi perhitungan sudah selesai, tinggal perhitungan akhir, yaitu pertama kita perkaliannya. Baris pertama turunan kita kalikan ke baris kedua integral. Baris kedua turunan kita kalikan ke baris ketiga integral. Baris ketiga turunan kita kalikan ke baris keempat integral. Tandanya adalah plus min plus. Ingat, lalu dimulai dari plus, ya, plus min plus. Kita susun integral 6x kuadrat sin pangkat 3x dx sama dengan tandanya plus yang pertama. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa karena ada di depan. Selanjutnya perkaliannya 6x kuadrat dikalikan buka kurung 1/3 cos pangkat 3x min cos x tutup kurung. Selanjutnya perkalian yang kedua tandanya min. Ditulis dulu, min 12x dikalikan buka kurung min 1/9 sin pangkat 3x dikurangi 2/3 sin x tutup kurung. Kemudian perkalian keempat tandanya plus. Ditulis dulu plus 12 dikalikan buka kurung min 1/27 min 1/27 cos pangkat 3x ditambah 7/9 cos x tutup kurung baru ditambah c. Kita sederhanakan, kita kalikan ke dalam, berarti 6x kuadrat dikalikan 1/3 menjadi 2x kuadrat. Baru kita tulis ini cos pangkat 3x, kemudian 6x kuadrat dikalikan ke min cos x menjadi min 6x kuadrat cos x. Ini yang ini, untuk yang ini. Selanjutnya juga sama, min 12x dikalikan min 1/9 sin pangkat 3x. Min ketemu min plus 12 di sini dikalikan 1/9 bisa disederhanakan menjadi 4/3. 4/3 x sin pangkat 3x. Kemudian di sini min 12 kita kalikan dengan min 2/3 sin x.
min ketemu min, di sini plus 12 dikalikan 2/3, hasilnya adalah 8 X sin X. Ya, selanjutnya plus 12 kita kalikan dengan min 1/27. Kita peroleh plus ketemu min, min. 12 kalikan 1/27 hasilnya adalah 4/9 kalau kita sederhanakan. Baru kita tulis cos pangkat 3X. Selanjutnya adalah 12 kita kalikan dengan 7/9. Ya, berarti plus ketemu plus, 12 dikalikan 7/9 kita sederhanakan menjadi 28/3. Kita tulis cos X-nya, baru plus C. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah hasil akhirnya. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Volume air dalam bejana adalah V meter kubik jika ketinggian air adalah H meter. Jika kecepatan perubahan V terhadap H adalah pi buka kurung 4H kuadrat plus 12H plus 9, tentukan volume air jika tinggi bejana 3 meter. Jadi di sini kita cari dulu volume air dalam bejana. Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatan perubahan dV terhadap H, ini persamaannya. Berarti kalau kecepatan itu merupakan turunan dari objeknya. Objeknya di sini volume. Berarti turunan dari volume terhadap H. Jadi di sini turunan pertama volume terhadap H, berarti kita tulis sebagai dV per dH sama dengan pi dikalikan 4H kuadrat plus 12H plus 9. Ya. Selanjutnya dH pembagian kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi perkalian. Sehingga di sini menjadi dV sama dengan pi buka kurung 4H kuadrat plus 12H plus 9 tutup kurung dH. Kemudian selanjutnya adalah karena di sini kita mencari volume, berarti kita integralkan. Untuk mencari V kita integralkan. Ruas kiri ruas kanan kita integralkan sehingga menjadi integral dV sama dengan integral pi buka kurung 4H kuadrat plus 12H plus 9 tutup kurung dH. Di sini diturunkan diintegralkan terhadap V menjadi V, sedangkan di sini diintegralkan terhadap H. Sehingga di sini bisa kita tulis pi buka kurung 4 per, kita ke H-nya dulu. Di sini hanya 2 ditambah pangkat 2 ditambah 1, berarti H 2 ditambah 1. Kita kembali lagi ke pernya, berarti pernya kita isi dengan 2 plus 1. Kita isi sesama dengan pangkat dari H-nya, berarti 2 plus 1. Kemudian di sini ditambah 12 per, di sini pangkatnya H pangkat 1 plus 1. Ya, kita kembali ke pernya lagi, berarti di sini diisi dengan 1 plus 1 sama dengan pangkat H-nya. Kemudian ditambah 9 diintegralkan menjadi 9H. Kita hitung, kita sederhanakan. 2 ditambah 1, 3. Pangkatnya juga sama. 2 ditambah 1, 3. Kemudian di sini 1 ditambah 1 itu 2. 1 ditambah 1, 2. Selanjutnya kita sederhanakan. 12 dibagi 2, 6. Berarti hasil akhirnya adalah volume sama dengan pi buka kurung 4/3 H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat plus 9 tutup kurung plus C. Karena di sini fungsinya terhadap H, maka bisa kita tuliskan sebagai V buka kurung H tutup kurung sama dengan pi buka kurung 4/3 H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat plus 9H tutup kurung plus C. Selanjutnya adalah kita mencari nilai C-nya. Nah, di sini kalau H-nya itu adalah tinggi air ya. Kalau tinggi airnya itu 0, berarti volumenya akan 0. Ya. Jadi di sini kalau tingginya 0, berarti volumenya akan 0. Sehingga di sini rumus volume hanya ini kita ganti dengan 0. Sehingga di sini kita tuliskan pi buka kurung 4/3 0 pangkat 3 ditambah 6 dikalikan 0 kuadrat ditambah 9 kalikan 0 tutup kurung plus C sama dengan 0. Sehingga di sini hasilnya adalah 0 ditambah C, berarti C-nya adalah 0. Sekali lagi saya ulangi, saat tingginya 0, tinggi bejananya 0, berarti kan volumenya 0 atau tidak ada isinya karena tingginya 0. Jadi di sini volumenya adalah 0. Sehingga jadi volume air dalam bejana adalah VH sama dengan pi dikalikan buka kurung 4/3 H pangkat 3 plus 6H kuadrat plus 9H tutup kurung.
C-nya tidak usah ditulis karena C-nya tadi 0. Selanjutnya adalah mencari volume air jika tinggi bejana adalah 3 meter. Berarti kita tulis dulu V buka kurung H tutup kurung sama dengan Pi, ini rumus yang ini ya, rumus volume airnya, Pi dikalikan buka kurung 4/3 H pangkat 3 plus 6 H kuadrat plus 9H tutup kurung. Kita kita cari yang hanya 3 ya, di sini berdasarkan tinggi bejana 3 meter, berarti hanya kita ganti dengan 3 yang di sini. Berarti di sini kita peroleh Pi dikalikan buka kurung 4/3 H 3 pangkat 3 hanya diganti 3 ditambah 6 dikalikan 3 pangkat 2, ini hanya diganti 3 ditambah 9 dikalikan 3 hanya diganti 3. Kita hitung 3 pangkat 3 27 dikalikan 4/3 hasilnya adalah 36. Selanjutnya 3 pangkat 3 9 dikalikan 6 54, 9 dikalikan 3 hasilnya adalah 27. Kemudian kita tambah 36 tambah 3 tambah 54 tambah 27 hasilnya adalah 117. Berarti Pi dikali 117, Pi-nya kita letakkan di depan. Berarti 117 Pi. Jadi volume air jika tinggi bejana 3 meter adalah 117 Pi meter kubik. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam 10 hari pertama pada bulan Desember, sebuah sel suatu tanaman bertumbuh sedemikian rupa sehingga pada T hari sesudah tanggal 1 Desember volume sel itu bertambah dengan kecepatan buka kurung 12 min T tutup kurung pangkat min 2 mikrometer kubik tiap hari. Jika pada tanggal 3 Desember volume sel adalah 3 mikrometer kubik, berapakah volume sel pada tanggal 8 Desember? Pertama adalah kita mencari volume sel pada T hari. Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatan ya. Berarti kecepatan yang objeknya di sini volume ya. Berarti di sini kita tuliskan dV per dt ya. Rumus kecepatan itu adalah turunan pertama dari volume ya. Berarti dV per dt sama dengan buka kurung 12 min T tutup kurung pangkat min 2. Nah, dt-nya kita pindah ruas ke sisi kanan sehingga menjadi dV sama dengan buka kurung 12 min T tutup kurung pangkat min 2 dt. Karena di sini kita akan mencari volume, berarti kita integralkan ruas kiri dan ruas kanan sehingga menjadi integral dV sama dengan integral buka kurung 12 min T tutup kurung pangkat min 2 dt. Nah, integral dari dV itu V. Oh, di sini kita misalkan dulu, kita biar hasilnya terurut atau barengan, kita misalkan dulu yang sisi kanan. Kita misalkan yang sisi kanan itu U sama dengan min 12 min T. U-nya sama dengan 12 min T, U-nya kita misalkan 12 min T ini. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan menjadi DU sama dengan D buka kurung 12 min T. 12 min T kita turunkan menjadi 12 kita turunkan menjadi 0, min T kita turunkan menjadi min 1. Berarti min 1 dt. Min 1 dt posisinya perkalian sebagai dt. Berarti pindah ruas menjadi pembagian. Perkalian pindah ruas jadi pembagian sehingga kita tulis menjadi DU per min 1 sama dengan dt. Sehingga di sini kita bisa menuliskan min 12 min T itu kita ganti dengan U. Berarti U pangkat min 2. Sedangkan dt-nya kita ganti dengan DU min 1. Nah, jadi tadi yang ini kita ubah dulu sehingga nanti integralnya bisa barengan ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Sehingga di sini kita sederhanakan, minnya saya letakkan di depan. Sehingga di sini menjadi min U pangkat min 2. Baru kita integralkan, integral dari dV, integral dV itu adalah V, sedangkan di sini kita integralkan menjadi min 1 per. Kita tinggalkan dulu, fokus ke U-nya. U pangkat min 2 ditambah 1. Ya. Nah, kita kembali ke pernya. Di sini kita isi sama dengan pangkatnya, min 2 ditambah 1. Pangkat dari U-nya, min 2 ditambah 1 baru plus C. Selanjutnya kita hitung min 2 ditambah 1 berarti min 1, pangkatnya juga sama, min 2 ditambah 1 berarti min 1. Sehingga di sini kita tulis min ketemu min plus
1 dibagi 1 tetap ya, berarti U-nya kita peroleh 12 min T, U-nya kita ganti dengan ini ya, 12 min T pangkat min 1 plus C. Jadi V-nya kita peroleh ini. Kalau kita, ini kan pangkat negatif, kalau kita jadikan pangkat positif berarti kita letakkan di bawah. Sedangkan di sini karena V-nya merupakan fungsi terhadap T, bisa kita tuliskan terhadap V buka kurung T tutup kurung itu sama dengan 1 per buka kurung 12 min T tutup kurung plus C. Pangkat negatif saya jadikan positif, berarti saya letakkan di bawah. Jadi ini adalah fungsi volumenya, persamaan volumenya. Selanjutnya kita mencari nilai nilai C ya. Pada saat 1 Desember T-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi pada saat 3 Desember T-nya itu sama dengan 2. 1 0 berarti 2 itu 1, kalau 3 berarti 2. Berarti T-nya sama dengan 2. Pada saat 3 Desember ini T-nya 2, maka volumenya itu sama dengan 3. Jadi volume sel tumbuhan pada T2 itu sama dengan 3. Sehingga kita tulis dulu V buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 3, diperoleh dari ini itu sama dengan V buka kurung T tutup kurung sama dengan 1 per 12 min T plus C. Di sini T-nya kita ganti dengan 2. Berarti V buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 1 per 12 min T-nya diganti 2. Min 2 plus C. Sedangkan V2-nya ini tadi kan nilainya sama dengan 3. Kita ganti 3. Sedangkan di sini 12 dikurangi 2, 10. Jadi di sini sekali lagi V2-nya kita ganti dengan 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini bernilai. Tujuannya adalah untuk mencari nilai C. Plus 10 pindah ruas ke kiri menjadi negatif 1 per 10. 1 per 10 positif pindah ruas ke kiri menjadi min 1 per 10. Sehingga 3 dikurangi 1 per 10 sama dengan C. Kita samakan penyebutnya, berarti dikali 3 ini kita kalikan 10 per 10. Sehingga menjadi 30 per 10. 30 per 10 dikurangi 1 per 10 hasilnya adalah 29 per 10. Itu sama dengan C, atau kita tulis C-nya sama dengan 29 per 10. Jadi volume sel pada T hari adalah V buka kurung T tutup kurung sama dengan 1 per 12 min T ditambah 29 per 10. Di sini karena C-nya adalah 29 per 10. Selanjutnya adalah mencari volume sel pada tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember berarti T-nya itu sama dengan 7 berdasarkan urutan perhitungan ini ya. Jadi 8 Desember itu T-nya sama dengan 7. Kita tulis dulu persamaannya, yang ini VT sama dengan 1 per 12 min T plus 29 per 10. Kita ganti T-nya dengan 7. Berarti V buka kurung 7 tutup kurung sama dengan 1 per buka kurung 12 min 7 tutup kurung plus 29 per 10. Selanjutnya 12 dikurangi 7 itu 5. Selanjutnya kita samakan penyebutnya, berarti di sini ada 10, berarti kita samakan ke 10, berarti 1 per 5 dikalikan 2 per 2 ya, sehingga menjadi 2 per 10. 2 per 10 ditambah 29 per 10 hasilnya adalah 31 per 10. Kalau kita jadikan desimal menjadi 3,1 ya. Jadi volume sel pada tanggal 8 Desember adalah 3,1 mikrometer kubik. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Demikian pembahasan latihan soal 4.1 nomor 3 sampai dengan 5 halaman 139. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.